Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 8 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita memasuki episode kedua, yaitu karakteristik negara-negara ASEAN. Akan tetapi kali ini hanya membahas 3 negara saja, yaitu negara Indonesia, negara Brunei Darussalam, dan negara Filipina. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Adapun data dari negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dengan pemerintahan republik, kepala negara presiden, bahasa utama bahasa Indonesia, agama utama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Adapun jumlah penduduk dengan estimasi 30 Juni 2020 yaitu 268.583.016 jiwa. Mata uang rupiah, tanggal hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan lagu nasional adalah Indonesia Raya. Keadaan alam Indonesia dengan jumlah pulau 13.466 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km persegi, luas perairan 3.257.483 km persegi. Letak astronomis berada di 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun letak geologis dari negara Indonesia yaitu berada di daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian batas-batas wilayah, pada bagian utara terdapat negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Samudra Pasifik. Di bagian selatan terdapat Timor Leste dan benua Australia. Di bagian barat terdapat Laut Andaman dan Samudra Hindia, dan di bagian timur terdapat Samudra Pasifik. Kedua, iklim di Indonesia. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu pertama, iklim musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Kedua, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Dan yang ketiga, iklim panas. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, ada bentang alam. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut dengan relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya.
Nah, berikut adalah relief daratan. Pertama, pegunungan. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Kemudian Sirkum Mediterania yang meliputi 2 jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanis. Busur dalam ini melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Nah, busur luar melalui Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timur, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watubela, Kepulauan Laut Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief yang ada di Indonesia yaitu ada di puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya, Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Yang kedua ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi yang terkenal di Indonesia antara lain dataran tinggi Dieng, Magelang, Malang, dan Bandung. Nah, dataran tinggi ini disebut juga dengan plato. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Yang keempat ada peneplain. Nah, peneplain ini adalah daerah yang semulanya berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relatif datar. Kemudian sisa-sisa permukaan bumi hasil dari erosi yang berbentuk batuan yang menonjol disebut dengan monadnock, di mana monadnock ini ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Yang kelima ada depresi, di mana depresi ini adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Nah, bentuk depresi memanjang disebut dengan sleng, dan bentuk depresi yang membulat disebut dengan basin. Contoh depresi daratan Indonesia adalah depresi Serayu. Dia memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga dengan selatan Pulau Sumatera. Kemudian bentang alam relief dasar laut, ada palung laut, ada lubuk laut, punggung laut, gunung laut, ambang laut, dan dangkalan. Di mana palung laut ini ada di palung laut Mindanao dan palung laut Kai. Lubuk laut ada di lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. Punggung laut di Sibolga dan Stelios. Punggung laut di Krakatau. Ambang laut Sulu, Gibraltar, dan dangkalan laut Jawa dan laut Arafura. Yang keempat ada keadaan perairan. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia ini kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Nah, secara umum, sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut dengan sungai hujan atau sungai periodik. Beberapa sungai lainnya sumbernya itu berasal dari salju atau gletser dan air hujan yang disebut hujan episodik, seperti Sungai Memberamo dan Sungai Digol di Papua.
Kemudian sungai di pulau-pulau besar yang dapat dilayari dengan alat transportasi, ada Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Selain itu juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Selanjutnya penduduk di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia pada bulan September adalah 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Nah, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun. Salah satu penyebabnya yaitu kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program keluarga berencana yang diluncurkan sejak tahun 1980. Berdasarkan sebaran per pulau, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 7% dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa ini dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau 56,10% penduduk Indonesia. Diikuti oleh Sumatera 21,6%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali, Nusa Tenggara 5,54%, dan Maluku Papua 3,17%. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia yaitu sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Nah, angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hanya ada 2 provinsi di Indonesia yang jumlah penduduk perempuannya melebihi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rasio 98 dan Sulawesi Selatan dengan rasio 99. Adapun berdasarkan kelompok usia, hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif 15-64 tahun dengan persentase 70,72%, sementara kelompok usia 65 tahun ke atas berjumlah 5,95% dan kelompok usia muda 0-14 tahun sebesar 23,33%. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama yaitu minyak bumi di Pulau Sumatera, ada Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa ada Cepu dan Surabaya. Kemudian batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau Daratan. Biji besi ada di Cilacap, Lampung, dan Derawan, biji emas di Papua, intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka atau sisal, tembakau, nanas, dan ikan. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama yang dilakukan di Indonesia ada beberapa bentuk. Pertama, bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara yang bersifat saling membantu dalam bidang produksi. Contohnya Indonesia dengan Tiongkok. Yang kedua, ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi 3 negara atau lebih yang bersifat politik ekonomi internasional untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan bilateral. Yang ketiga, ada kerjasama regional, yaitu kerjasama ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain dalam suatu kawasan tertentu yang bersifat saling membantu. Contohnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang keempat ada kerjasama antar regional, yaitu kerjasama antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan atau kelompok lain. Contohnya kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Lalu ada kerjasama subregional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam subkawasan yang mencakup letak geografis yang berdekatan. Contohnya terdiri atas Indonesia, Malaysia, dan Thailand di wilayah utara ASEAN yang dikenal dengan IMTGT.
yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Yang terakhir ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama ekonomi negara-negara di dunia yang manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membuka diri terhadap negara lain. Contohnya, ILO dan WTO. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Adapun ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan, pemerintahannya Kesultanan, kepala negara Kesultan, bahasa Melayu yang resmi, kemudian ada Inggris dan Tiongkok, agama resminya Islam, kemudian ada agama Buddha dan Kristen, mata uangnya dolar Brunei, hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dari Inggris, kemudian lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Bahasan pertama, keadaan alam. Luas keseluruhan wilayah Brunei Darussalam yaitu 5.765 km persegi. Di negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia, di mana negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Pada bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei, sedangkan bagian timur yaitu daerah Temburong. Brunei Darussalam terletak di pantai barat Laut Pulau Kalimantan, wilayah bagian utara yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, pada bagian selatan dan barat berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan bagian timur berbatasan dengan Sabah, Malaysia. Adapun iklim dari Brunei Darussalam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama beriklim laut, di mana pada siang hari udaranya tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Yang kedua beriklim panas atau tropika. Brunei letaknya ini di sekitar garis khatulistiwa, sehingga merupakan daerah panas yang banyak turun hujan. Yang ketiga beriklim musim atau monsun. Brunei dipengaruhi oleh angin musim hujan pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau dari bulan April sampai Oktober. Bentang alam negara Brunei Darussalam. Pada bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, di mana ketinggian daerah selatan ini berkisar 1000 sampai 1500 meter dari permukaan air laut dan merupakan bagian dari lereng Pegunungan Crocker. Pada bagian barat, wilayah Brunei ini terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram ini memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Dan sungai yang terpanjang yaitu Sungai Belait yang mengalir di daerah bagian barat, di mana Sungai Belait ini menjadi sumber mata air utama bagi warga di sekitarnya. Keadaan penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 479 jiwa. Itu hanya setara dengan jumlah penduduk kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pada tingkat global, jumlah penduduk Brunei berada di peringkat 175 dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 226.987 jiwa atau 51,88%. Jumlah penduduk perempuan 210.496 jiwa atau 48,12%. Dan perbandingan rasio penduduk laki-laki ke perempuan sebesar 1,08. Kemudian berdasarkan kelompok umur yaitu rata-rata 32,3 tahun dengan angka harapan hidup 76,35 tahun. Usia 0 sampai 14 tahun ada sebanyak 97,664 jiwa atau 22,32% dari total populasi. Adapun bahasa resminya adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua.
Lalu ada lebih dari 60% penduduk memeluk agama Islam. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Yang pada saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Sehingga Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Sharia, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Dan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Lalu pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua yang terbesar setelah minyak dan gas bumi. Di sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan yang berada di pantai utara dan Laut Cina Selatan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil. Dan meskipun pengelolaannya dalam jumlah relatif kecil, dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi. Di mana teknologi tinggi ini dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertaniannya yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional diikuti oleh Brunei adalah World Trade Organization, G7, Asia Pacific Economic Cooperation, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan Organisasi Konferensi Islam. Brunei telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei. Kedua negara ini saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja, dan impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Negara selanjutnya adalah Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila, pemerintahannya Republik, badan legislatif Dewan Nasional, bahasanya adalah Filipino atau Tagalog dan Inggris, agamanya Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha, mata uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol, dan lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Luas dari keseluruhan wilayah di Filipina yaitu 30.000 km persegi. Filipina secara astronomis terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Di mana garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 7.107 berdasarkan data tahun 2012. Dan pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Kemudian, batas-batas wilayahnya yaitu pada utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan bagian barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Iklim di Filipina umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 sampai 5.000 mm per tahun. Bentang alam di Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di Parit atau Palung Filipina dengan kedalaman 10.539 meter, terletak di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter di permukaan air laut, dan pulau-pulau besar di Filipina yaitu Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Adapun danau-danau terbesar terdapat di Pulau Luzon yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Pada tahun 2020, populasi jumlah penduduk Filipina mencapai kurang lebih 109.581.078 jiwa.
Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 1,35% atau jika dihitung bertambah 1.464.463 jiwa. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol, kemudian Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, sekitar 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Perekonomian di Filipina pada umumnya masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Akan tetapi, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, telah terjadinya pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan sektor industri. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina ini antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh International Rice Research Institute dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% dan perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi, makanan, dan perikanan. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina adalah kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Dan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, dan nanas. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama kedua negara ini telah berkembang dalam hal lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Berikut adalah tugas. 1. Jelaskan bagaimana keadaan penduduk negara Indonesia. 2. Bagaimana iklim di negara Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, bagaimana perekonomian negara Filipina. Demikianlah materi pembelajaran IPS hari ini. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.